Mengenal berita humas. Nah, seperti ini tampilannya ya di kantor dan studio Sale TV ditulis begini. Kita sebelah sini aja yang ngobrolnya ya. Dan juga sambil ke dalam coba. Gitu. Jadi berita humas itu apa? Kita akan memahaminya, belajar memahaminya. Berita humas adalah berita yang diproduksi oleh bagian humas baik pemerintahan atau lainnya. Gitu. Jadi berita tersebut diproduksi oleh bagian humas, baik pemerintahan atau yang lainnya. Dan kemudian biasanya itu disebar, ikut di-up oleh media gitu. Itu sebenarnya berita humas adalah murni bikinan humas gitu. Jadi di setiap humas, terutama humas kayak Pemda begitu ya, dan kepolisian juga, itu mereka mempunyai SDM untuk membuat ya rilis beritanya gitu. Itu dikirim diorganisir dan disebarkan oleh media nasional gitu. Jadi hampir mirip teksnya, judulnya, kemudian isinya pada mirip gitu, antara media satu dengan media lain mirip karena memang copy paste ya gitu, kebanyakannya emang copy paste gitu. Jadi berita humas itu adalah memang diproduksi oleh humas ya, humas pemerintahan atau kepolisian atau apa gitu, dan disebar-sebarkan ke uh, media gitu. Kemudian itu biasanya, dan bukan biasanya lagi, memang dalam praktiknya berita humas adalah membayar media tersebut gitu. Kalau di Kabupaten Tasikmalaya itu ketika misalkan ada reporter atau wartawan yang meliput berita pemerintahan itu 50.000 ya. Ya, tiap wilayah ya lain-lain gitu. Jadi misalkan ada acara di pemerintahan, bupati gitu kan berkunjung kemana gitu, kemudian diinformasikan lewat sistem humas tersebut bahwa bupati akan ada acara bla bla bla, dan kemudian salah satu reporter meliput, itu 50.000 ya. Kalau untuk fee berita humas gitu. Jadi kita ikut dalam acara tersebut meliput itu 50.000. Intinya begitu gitu. Jadi yang dimaksud dengan bisnis berita humas di setiap media ya, itu adalah bagaimana sebuah media menampilkan atau ikut meng-up berita humas dan kemudian mendapatkan imbalan dari itu. Jadi itu kan kayak semacam advertorial ya. Jadi itu berita advertorial gitu, produksi dari humas tersebut gitu. Jadi sebenarnya yang bikin beritanya itu humas ya. Media hanya ikut-ikutan untuk menyebarluaskan gitu. Karena itu ya diproduksinya oleh SDM humas gitu ya. Keuntungan untuk media adalah ya terutama ya tidak bisa dipungkiri adalah nilai ekonomisnya gitu. Contoh misalkan seperti di Kabupaten Tasikmalaya itu 50.000 setiap kali ikut serta meliput berita humas. Tapi tentunya ada syarat dan ketentuan ya. Jadi kalau misalkan satu media itu satu wartawan gitu, satu media satu reporter untuk menghandle berita humas gitu. Kalau di Kabupaten Tasik gitu, jadi satu media itu harus didaftarkan dulu. Misalkan media Salira TV nih untuk Kabupaten Tasikmalaya gitu, dia wartawannya yang mana yang didaftarkan untuk menghandle berita humas gitu ya. Jadinya ya wartawan itu aja yang nanti terdaftar gitu, terdaftar untuk nantinya menghandle update berita humas tersebut gitu ya. Selain wartawan itu ya memang tidak terdaftar nantinya ya. Dan memang cuma seorang, satu media satu wartawan gitu, tidak boleh dua wartawan, itu kata Kominfo gitu kan. Kita berbicara apa yang diucapkan oleh Kominfo Kabupaten Tasikmalaya. Jadi bisnisnya di mana? Bisnisnya adalah di fee tersebut yang 50.000 gitu per
satu kali meliput kegiatan humas gitu. Dan di Salera TV itu dikarenakan kita sistemnya kerjasama, maka dalam 1 bulan itu pendapatan dari berita humas yang dijalankan oleh seorang reporter yang ditugaskan untuk meliput berita humas adalah dibagikan ke redaksi gitu. Jadi sekarang itu tarifnya 50.000. Jadi 50.000 dalam 1 bulan, sebulan sekali itu dikirimkan ke redaksi untuk membantu biaya operasional editor ya. Gitu. Ya 50.000 itu sangat murah sekali ya. Kalau misalkan si reporternya tersebut adalah aktif, misalkan dalam 1 bulan bisa misalkan mencapai liputannya itu 10 kali gitu kan, itu sudah berapa kan yang dipinta oleh redaksi 50.000 rupiah. Itu 50.000 itu untuk saat ini ya, kedepannya bisa saja naik gitu teman-teman ya. Itu gambaran bisnis berita humas seperti itu. Tiap wilayah bisa saja lain-lain nilainya ya, tapi kalau di Kabupaten Tasik itu 50.000 gitu. Itu salah satu bentuk bisnis berita ya, berita humas dalam hal ini gitu teman-teman ya. Demikian yang bisa diinformasikan ya. Itu hanya untuk pengetahuan bersama bahwa seperti itu ya prinsip berita humas itu ya. Nanti akan dibahas lagi ya lebih dalam, dan dalam setiap kesempatan kita ngobrol begini juga akan terus dibahas ya gitu tentang bisnis berita humas, karena memang itu bisa untuk membantu operasional media ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah berita humas itu adalah hampir mirip dengan berita iklan, advertorial ya, masuknya advertorial, karena itu kan bikinan humas pemerintahan gitu, yang memproduksi humas pemerintahan, bukan independen misalkan reporter sendiri yang meliputnya gitu kan. Itu benar-benar versi humas pemerintahan gitu ya. Media hanya ikut menyebarluaskannya gitu, walaupun misalkan ikut acara ya ikut acara untuk supaya hadir, kemudian meliput kegiatan tersebut, dan kebanyakannya teksnya itu ya, narasinya itu ya udah disediain tersebut oleh humas gitu, narasinya itu ya. Baik misalkan kita mau bikin berita teks, terutama berita teks ya, ataupun misalkan berita video pun kita si wartawan ambil videonya, kemudian ya itu narasinya dari bagian humas tersebut gitu, copy paste lagi jadinya ya. Ya begitu teman-teman semuanya, itu adalah berita humas, itu berita advertorial ya atau iklan gitu, dan memang dibayar gitu kan, dibayar dikarenakan ya emang berita iklan gitu dari bagian humas ya. Demikian, kita akan sambung lagi. Mohon maaf wajah saya tidak kelihatan di depan, nanti ke depannya akan terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.